لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة سيدنا معصوم الفاتحة بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من توجه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا لطيف 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 يا ما بخوفي خوفي لطفك الخوفي أن تخفينا في خوفي خوفي إنك قلت وكلك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
Allahumma inna nas'aluka ya qawi ya aziz ya man bika wa dika wa zalika ya matin an takuna lana fi jamil aqwali wal ahwali wal afala jami' man nahnu fihi min fi'lil khairat wa adfana kull syarrin wa nikmatin wa mihnatin qad istahqainaha min aflatin wa dhunubina fa innaka antal ghafurur rahim. Laqad qulta wa qaulukal haqq wa yafun akhir. Allahumma bihaqqi wa jalal fil khabita min haythu tawajjahna salam tuwajjihana indaka wa antu fi'ana bil fika innaka alik min syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa tasimu bihablillah al-fatihah. Asallahu wa yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sohan wahan bahan hamim la yungsarun baina yadim sadda wa min khalfihim saddan fahsyan famni bisaran kafa ya ayn sad hamim ayn sinkaf la yusaddaun an la yujifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wahan bahan hamim la yunsarun wa ja'alna min bayni yadayhim sadda wa min khalfihim sadda fahsyan famni bisaran kafa ya ayn sad hamim ayn sinkaf la yusaddaun an la yujifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sohan wahan bahan hamim la yunsarun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan fahsyan famni bisaran kafa ya ayn sad hamim ayn sinkaf la yusaddaun anha la yujifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu ya rabbu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wal fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Rabbana fah bainana baina qaumna bil haqqi wa anta khairul fatihin. افتح بيننا بينكم بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا بينكم بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا افرح علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرح علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرح علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus wakil talqin, wakil abah. Yang pertama ada Kiai Haji Anang Asy'ari dari Surabaya,
Yang kedua, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Yang ketiga, Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin dari Mojokerto. Dan selaku pemangku hajat, Kiai Haji Samsul Mu'afi dari Gresik. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz ustadzah, para punyai, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah kita sama-sama bisa hadir dalam rangka acara rutin manakib yang diadakan di Raudhah Al-Mu'afi Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, sebelum sama-sama kita melaksanakan hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah, terlebih dahulu kita isi dengan doa-doa. Kita doakan kepada kita semua yang hari ini banyak masalah, banyak problem rumah tangga, problem apapun, semoga selalu dimudahkan berkah bimbingan dan karamah pangarsa Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita doakan yang lagi sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Bibarakah bikaramah Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Para hadirin, para ikhwan akhwat sekalian, rahimakallah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Yang kedua, nuzulul Quran. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, minal aidin wal faizin. Yang keenam, Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kejayaan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, kejayaan agama dan negara. Dan yang kesembilan, peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, semoga segala hajatnya Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk segala urusan keluarga besar, sahibul hajat, pemangku manakib,
yaitu Kiai Haji Samsul Mu'afi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara pokok khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah manaqib. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Alfian Alfi dari Mojokerto. Kemudian dilanjutkan pembacaan sholawat Thorikiyah yang nanti akan dibacakan, dipimpin oleh Ustadz Muhammad Alfi dari Gresik. Selanjutnya pembacaan tanbih nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Nuriyati. Berikutnya pembacaan tawasul nanti akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Anang Asy'ari dari Surabaya. Berikutnya pembacaan mangkobah akan disampaikan oleh Haji Ashadi dari Surabaya. Berikutnya tabaruk kitab Fadhailus Suhur yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Samsul Mu'afi. Khidmah ilmiah yang pertama nanti akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyin Wakil Talqin dari Mojokerto. Dan berikutnya akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura. Ditutup dengan sholawat Bani Hashim 3 kali dan sholawat Badriyah. Mari kita buka manaqib ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para petugas dipersilakan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim
أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqam min ruhi jibril al-matin Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi
أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Pataban Suryalaya, Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya ajabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsaban dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran,
meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengucapkan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, kemahlipah, jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, jager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala hak kejahatan dohir batin yang berteladan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu menyelimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sohiful Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Undian mutiara 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. La hadrati Sultan Auliya fi hadal zaman Syekh Muhammad Abdul Hawas Saiful Matlul Al-Qadari Al-Kamil An-Naqsabadi Al-Muttaqi Al-Muwafaq Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi Qadasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qaribin wa syuhada'i was sholihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi sadatina wa malina wa amatina bi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wal tabi'ihim ihsan yaumiddin. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi aymatil mujahidin qalidin fiddin lamma irsyidin wal qura'i mukhlisin wa litafsiril muhaddisin wa sa'risati sufiyatil muhaqqiqin wa ila ruhi kulli waliyyin wa latin wa muslimin min masyariqil ardi ila maghribiha wa biyamina ila shimaliha. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi silsilati qadriyati wa naqsabandiyah ma syurya la jami'a li turki khususan Sultan Aulia Asyar Abdul Al Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Syekh Abdul Qasim Junaidi Baghdadi wa Syekh Ma'ruf Al-Qarqi wa Syekh Syarif Saqati wa Syekh Habibi Ajami wa Syekh Hasan Al-Basri wa Syekh Ja'far Sadiq wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Yazid Al-Bustami wa Syekh Sa'un Syabandi wa Hadrat Imami Rabbani Syekh Ahmad Khatis bin Abdul Ghaffar Sambashi wa Syekh Talha Qalisha Pucirwal wa Syekh Abdul Ahbar bin Muhammad wa Syekh Ahmad Sabil wa Fatajul Arifin wa Syekh Muhammad Abdul Qawi Saifullah Masul Qaddasallahu sirruh wa usulihi wa furi masilati rahim wa jafur. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila rahmi walidina walidikum wa masyaikina wa masyaikum wa awatina wa awatikum wa liman aqsana wa liman haqqan alaina wa liman syana wa tawsana wa qaladana indaka bidu'ail khair. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum amwat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yamina ila shimaliha wa min qafina walidina adam ila yaumil qiyamah. Qul shawnillahi lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقر وتنفرج به الكرب وتؤضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الضمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الضمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Safwatul Abidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habibur Rahman wa ya Musliyal Kalamil Qadim wa ya Sifa Asqamis Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutiban dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tabrihul Khotir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajah Bapak Kiai Haji Samsul Mu'afi, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir terjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi,
barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Allahumma ansur ala naifati wa ridwani wa imidana fi ashabi fi uli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati sultanil awliya'i wa qudwatil asfiya'i kutubur rabbani wal gawsi somadani ay syedi syabdul qadir ay jailani qadasallahu syarahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyikal absqadil mustafa tahhir qulubana min kulli asfi wa'iduna am musahadatika wa muhabbatika wa mitna ala sunnati wal jama'ati wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farris biha humumana wa aksib biha gumumana wa gbir biha dunubana wa agdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa ballik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa agsil biha haubatana wa ansur biha huzzatana wa ja'alna biha minal mutabi'ina li syari'ati nabikal mutasibin بمحبة المهتدين بهذه وشرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته واتباعه الكر المهزلين وأشياء سابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين ببركات الكرم من الشيخ محمد أبو قوس المسؤول القدر الشراه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan segenap ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, sirna rasa khususnya kepada guru agung kita, mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada pagi hari ini, beliau Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari saking Surabaya, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin dari Mojokerto, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Langsung saja pada bab fi bayani mahiyatun nafi wal isbat, keterangan hakikat daripada kalimat nafi isbat. Nafi isbat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kitab Miftahus Sudur, karya dari Abah Anom, kemudian disyarah, ditulis oleh Dr. Kiai Haji Syuhudul Anwar
atas arahan daripada Aba Aus. Jadi kalimat atau kitab ini syarahnya sudah ditasheh, diarahkan oleh Aba Aus guru kita sekalian. Wa amma mahiyatun nafi wal isbat, wa amma lan anapun utawi barang mahiyatun kahanane nafi wal isbati, kalimat nafi wal isbat. Fahuwa utawi kalimat nafi wal isbat iku afdalu luwih utama, wa asyaddu taksiron lan luwih banget bekase. Napa kalimat nafi isbat itu? Wa huwa utawi kalimat nafi isbat itu kalimatun kalimat la ilaha illallah. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala, fa'lam mongko weruh sira kabeh annahu setuhune la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah. Pun singkat mawon. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang hakikatnya memiliki keutamaan, dan kalimat itu akan membekas di dalam kalbu kita kalau kita zikirkan. Dan kalimat nafi isbat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Qala wisdawu sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu utawi utama-utamane mah apa kultu kang ngucap sapa ingsun, ana utawi ingsun wan nabiyuna lan nabi-nabi sakwise ingsun, mingko beli saking sadurunge ingsun iku kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling utama, sing paling utama sing diucapaken kalian kanjeng Nabi, ugi utama sing diucapaken kalian nabi-nabi saderenge niku kalimat la ilaha illallah. Lajeng kanjeng Nabi dawuh, summa qala mongko kari-kari dawuh sapa kanjeng Nabi, man sapane wong kala kang dawuh sapa man la ilaha illallah kholison hali kelawan ikhlas, mukhlison lan ngikhlasaken, dakhalal jannah mongko mlebu swarga. Jadi gawe kanjeng Nabi dawuh, sapane wong sing ngucap kalimat la ilaha illallah terpatrikan di dalam hati, ditalkinkan di dalam hati, dibaiatkan di dalam hati dengan ikhlas, dakhalal jannah. Dakhala niku niturut nahwu sorofe niku fi'il madhi yang sudah terjadi. Artinya begitu kita talqin dzikir la ilaha illallah sudah masuk surga. Ya. Hakikatnya sudah masuk surga, karena dawuh Aba Aus guru kita semuanya itu, siapa yang talqin dzikir itu hakikatnya membeli 3 surga. Membeli 3 surga, surga ma'wa untuk roh jismani kita, surga naim untuk ruh rohani kita, dan surga firdaus untuk ruh sultani kita. Kok enak talqin dzikir tok la ilaha illallah dikai 3 swarga. Memang tidak semua orang dibukakan hatinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gusti Allah dawuh tenggene Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin terhadap jiwanya
dan harta bendanya, bi anna lahum jannah. Allah membeli kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu lahumul jannah dengan surga. Ya. Lanjut, titik mawon. Pokoknya kalimat yang ditulis oleh guru-guru kita ini tersampaikan. Summa qala mangko kari-kari dawuh laisa ala ahli la ilaha illallah ora ono, laisa ora ono ala ahli la ilaha illallah ing atase ahli la ilaha illallah. Wahsyatun rasa wedi fi kuburihim ing dalam kuburane, wala fi nusurihim lan ora wedi ing dalam hari kebangkitane. Summa qala mangko kali-kali dawuh sapa Kanjeng Nabi, lau jaa senajana teka qailun wong kang ngucap la ilaha illallah bi qurabil ardi dunuban, senajana teka ing dalam nusuran dina kiamat itu dengan berbagai banyak dosa dunuban, la ghafarallahu lahu dzalika, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah ini para jamaah sekalian, la ilaha illallah itu adalah alat untuk membersihkan dosa kita. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa satu kalimat la ilaha illallah yang ditalqinkan itu menghapus 4.000 dosa besar. Bukan dosa kecil. Dilawani la ilaha illallah itu dosa gede. Begitu kula panjenengan ditalqin la ilaha illallah, wis kaya dene bayi dosane entek amplas. Aja maneh kula panjenengan sedaya tiyang sing sampun biasa muni la ilaha illallah, tiang musyrik, tiang kafir begitu melebet la ilaha illallah, kan tinggal wong misale nggih wonten tiang Kristen, Nasrani, Yahudi melbu agama Islam lajeng muni kalimat la ilaha illallah, syahadat niku kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan, kekafirannya, kemusyrikannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Berjamaah ingkang kula mulyakaken tetep wonten niku. Nah niku kehebatannya kalimat nafi isbat la ilaha illallah. Niki sengaja mungkin insyaallah wonten pertemuan-pertemuan kula tak beto kitab niki. Tersane napa sing ditulis kalian guru-guru kita tersampaikan datang panjenengan sedaya nggih. Niki jelas sing diterangaken ten ngene kitab niki adalah kitab napa niku Miftahus Sudur karya Aba Anom sing dijelasaken secara nahwu, dijelasaken secara syarah ten ngene syarah kitab Miftahus Sudur niki. Jadi sing dijanjeni kali Gusti Allah niku nuku kalimat la ilaha illallah ingkang kula panjenengan waos niku kalimat kami niku kalian swarga. Ail alimil firdausi tegese swarga firdaus allati la ainun ra'at wala udhunun sami'at
lain roat ora ana mata kang wis ningali wala udunun samiat lan ora ana kuping sing ngrungokaken wala khadrun fil qalbi lan ora kebayang ing dalam kalbu kula panjenengan sedaya. Ya. Lajeng wonten sahabat tanglet, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, man ashadun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Abi Hurairah ini tanglet, ya Rasulullah, siapakah orang manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Ya. Jadi Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, jika nanti di hari kiamat, siapakah orang-orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Terus Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad yakti teman-teman donantu wis ngira sapa ingsun ya Abu Hurairah anna la tas'alani setuhune ora takon ing ingsun an hadal hadis ing iki hadis ahadun suci awalan kang kawitan mingka saking sira lamma ra'aitu semangsane ningali sapa ingsun menhirsika saking sergepe sira alal hadis ing ngatai hadis as'adun nas bisyafaati wong sing paling bahagia bisyafaati kalian syafaat ingsun yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat yaiku man qala la ilaha illallah. Dadi mangke niku tenggene kiamat empun membekas kalimat la ilaha illallah niku muncul. Oh iku pengamal la ilaha illallah muncul syafaate Kanjeng Nabi niki mudhun napa malih sing beto kalimat la ilaha illallah niki penerus Kanjeng Nabi tegese aba aos ahli silsilah thariqah qadiriyah nasabana surajaya yang ke-38. Aksesnya itu ada, kita ikut beliau, nanti kita kumpul-kumpul dengan ditemukan dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah besok di hari kiamat juga ditemukan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini para jamaah. Jadi makanya teman-teman wa'tasimu bihablillahi jami'a, pegang ini talinya Allah, pegang benar-benar kalimat la ilaha illallah ini jangan sampai ditinggal. Apa yang sudah ditalkinkan sehabis sholat 5 waktu 165 kali paling sedikitnya itu standar dawe abaos standar 165 kali itu banyak yang membaca 165 kali. Nek duwe perkara diwalik 501. Jadi dijangkau mohon pertolongan Allah dengan kalimat la ilaha illallah itu 561 kali. Perkara nemen diundhakaken malih nggih. Perkara wonten 3313 kalimat la ilaha illallah. Niki para jamaah mangke diterusaken kalian Yai Nur Fahim, Yai Mustafa. Seketik sing penting amanah penyampaian kalimat niki sampun kula sampaikan. Niki masalah nafi isbat, keterangan-keterangan keutamaan nafi isbat niki kathah. Nah, disambung pertemuan malih. Mugi-mugi Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Bikaromah wa barokah. Aba aus kata sirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut Kiai Haji Samsul Muhafi. Pertama dengan barokah khotaman, barokah manakib, barokah karomahnya guru mursyid. Tentunya dengan barokah manakib pada pagi hari ini kita hadiahkan untuk guru mursyid kita
guru pembimbing roh kita agar selalu ingat Allah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghashafullah Masul Qaddasallahu Sirrah. Semoga dengan barokah manakib, barokah khotaman, abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga dengan barokah manakib, barokah guru mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya yang hadir beserta keluarga, anak turun, semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun tercatat dimampukan, dibisakan bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, Makkah wal Madinah, termasuk murid-murid abah yang selalu bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan barokah manakib, barokah guru mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, di antaranya satu ada Kiai Mustafa Al-Maduri dari Madura. Kiai Al-Muda, bukan Al-Mudar ya, Al-Mudari Al-Maduri dari Madura, yang sangat kami hormati. Beliau sangat belajar istiqomah, mencontohkan kita supaya bisa istiqomah. Allahumma amin. Ada Kiai Anang dari Surabaya, Kiai Samsul Mu'afi, dan para pilar-pilar bala tentaranya guru mursyid untuk menegakkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, untuk membentuk pemaku paku bumi dengan titik-titik manakib semuanya, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dibahagiakan jiwa raga kita sehat walafiat. Allahumma amin. Kenapa saya mengatakan sehat walafiat? Karena kita bisa ke sini itu karena terdorong jiwa kita sehat, bukan peot. Karena ada sehat walafiat, ada juga sehat walafiat. Kalau sehat walafiat, sehat fisiknya,
belum tentu bisa ke sini kalau batinnya peot. Yang membuat kita bisa ke sini itu sehatnya batin, maka afiat. Maka jadinya sehat walafiat. Allahumma amin. Hatta orang itu gagah perkasa, kalau jiwanya peot, ya tetap gak bisa kuat. Kemanapun untuk diajak kebaikan sulit. Dan subhanallah dan alhamdulillah, semakin hari ikhwan wal akhwat wilayah Jawa Timur ini semakin hari faham soal thariqah. Walaupun belum paham 100%, sudah bisa ikut saja, sudah selamat. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat, tadi saya meneruskan saja apa yang disampaikan sama Kiai Samsul. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong ngucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu swarga. Ini ada kertas, ini ada pen. Kalau pen untuk apa, Bu? Kertas untuk menulis, tempat untuk menulis. Kalau ini pen, masih seperti ini manfaat enggak? Tidak. Kertas ini juga kosong. Kira-kira manfaat enggak kalau masih kosong? Tidak. Sekarang saya buat ilustrasi biar gampang. Kalau di depan kita ada kotoran cecak atau kotoran tikus, bahasa kasar ini tae kucing atau tae tikus, kita ambil dengan kertas ini boleh mboten? Boleh mboten? Misalnya ada anak kecil ngengek, kita ambil dengan kertas ini boleh mboten? Boleh. Kertas. Kiai Mustafa minta tolong dituliskan kalimat la ilaha illallah sama lafaz Allah. Tugas. Nakalan ya. Baik, kenal Kiai Mustafa, manteknya main. Sama okay, lafaz Allah bawahnya Pak Kiai. Sampun termasun. Sekarang kertas tadi kosong, saya tulis kalimat yang agung, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah umum itu, ditulis ini kertas. Andaikan di depan kita itu ada kotoran cecak, kotoran anak kecil, kotoran tikus, kita ambil pakai kertas ini boleh mboten? Kenapa? Karena sudah ada tulisan ketauhidan kepada Allah. Ini tulisan kalimat agung. Ini harga surga, ini miftahul jannah, pintu surga. Kertas yang tidak punya akal saja itu punya harga ketika tertulis dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat talqin itu ditulis. Talqin itu secara bahasa dituntunkan, tapi secara umum biar gampang dituliskan, diukirkan ke jasad kita sampai masuk bersama daging kita, bersama darah kita, sampai ke sumsum kita. Man qala la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala nusurihim. Man utawi saapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah wahsyatun, ojo gumeter, ojo wedi, fi nusurihim ing dalem siksane kubur, fi kuburihim ing dalem kubur. Cara ditakoni marabbuka, cara gampangane umum tiyang nek pecah mesti ten barzah. Boleh, kita enggak mengatakan salah.
Tapi guru mursyid kita pangersak Aba Ahos, orang yang ditalkin zikir itu tidak ke barzah, langsung pulang ke rahmatullah. Allahumma. Andaikan ke barzah silakan, kan sudah punya alatnya. Marabbuka, jawabin apa? La ilaha wa man nabiyuka la ilaha. Lu kok sapa nabimu la ilaha illallah, kan gitu bahasanya. Dengan kalimat pertama saja Allah tidak akan bertanya selanjutnya. Allah itu, malaikat cuma menanya pertama, kalau tauhidnya benar semuanya ikut benar. Tidak ada pertanyaan seterusnya. Karena apa? Dengan kalimat la ilaha illallah otomatis orang itu punya keimanan kepada Allah. Kalau sudah punya iman kepada Allah, pasti dia akan mempercayai Rasulullah Muhammad utusannya Gusti. Otomatis lagi akan menjalankan syariat-syariat yang Rasulullah ajarkan. Sholat, pasti sholat orang beriman. Puasa Ramadan, pasti puasa Ramadan. Zakat fitrah bagi yang mampu. Zakat mal, haji, umroh bagi yang mampu. Ini hebatnya kita. Maka banyak kita mendengar kalimat ketika ada orang meninggal pasti ngucapnya apa? Semoga husnul. Kalau kita pantas gak ngucap gitu? Semoga husnul. Semoga mudah-mudahan husnul. Berarti selama ini kita belum paham talqin. Loh kok bisa? Iya, selama ini banyak orang talqin itu ada yang kalau mati talqinen baca Yasin, macam-macam. Ada yang ditalqin dengan baca Yasin 3 kali, ada yang dituntut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang tujuannya enggak salah tujuan. Apa? Ben cepet mati. Bapakmu talqin ben cepet mati, bukan ke husnul khotimah loh. Selama ini saya melihat, mendengarkan, saya lihat orientasi orang ternyata talqin itu tujuannya ben cepet mati, bukan husnul khotimah. Kalau orang berorientasi husnul khotimah, hari ini dia berbondong-bondong untuk husnul khotimah ke dirinya. Tapi selama ini talqin, maka ketika ada kalimat talqin, apa jawaban orang? Kurang mati kok ditalqin. Nyambung nggak ini? Nyambung. Selama ini banyak orang belum mati kok ditalqin. Berarti selama ini orientasi talqin itu supaya ben cepet mati. Bukan husnul khotimah. Ada yang mengatakan, ada orang nggak mengucap apa-apa di rumah sakit, dikasih infus ya, ditutup, telung dino telung bengi, begitu meninggal ngucap apa? Alhamdulillah. Wis mati. Bukan husnul khotimah yang dibahas. Orang selama ini pikirannya mati, bukan husnul khotimah. Nah ini kenapa seperti itu? Karena orang selama ini pola pikirnya tidak pernah memikirkan besok. Sing penting saiki urip menikmati sudah. Gak ada urusan. Dan kita ini sama guru mursyid, kata Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekalnya untuk mati. La ilaha illallah. Ini kalimat secara umum. Dan kita yang ditalqinkan dengan kalimat ini bukan mudah-mudahan husnul khotimah. Kalimat terus ya Samsul tadi kalimat dakhala itu fi'il madhi. Telah. Wis mlebu, bukan akan. Kalau kalimat man yadkhulu kan gitu ya. Man yadkhulu la ilaha illallah baru mengatakan akan masuk surga. Yadkhul jannah, man qala la ilallah yadkhul jannah, baru belum jelas. Kan akan mati itu jadi fi'il mudhari. Maka Allah
menekankan kepada hambanya, kita semuanya, udkhuluha fi silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam itu secara keseluruhan. Apa keseluruhannya? Bisa jasadnya bersyariat, bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Tentunya butuh modal. Apa modalnya? Kalimat keimanan la ilaha. Maka jumlahnya berapa yang ditekankan sama guru mursyid? Sesuatu kalimat la ilallah ditekankan, ditanamkan sama guru mursyid, ditalkinkan, minimal baca jangan kurang dari 165. Maka yang terlihat kalimat 165. Mungkin kita bertanya, itu dari mana asal usul 165 itu? Gimana Bapak? Dari mana itu? Dasar mana? Di mana dasarnya? Dasarnya dari sini. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilallah ini dihitung abjadnya, ditafsirkan, dihitung. Kalimat la itu jumlahnya 30. Huruf apa jumlah abjadiyahnya itu jumlahnya 30. Angka 31 itu alifnya itu 1. Haknya 5. Coba dihitung. Kalau lamnya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 berapa? 150. Haknya 2. Hitungannya 5. Berarti berapa? 10. Berarti 160. Alifnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 165. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bisa menghasilkan ihsan, bisa menghasilkan iman. Tentunya untuk apa? Untuk menjalankan syariat. Persyariatun har wajib ada modal iman. Bersyariat wajib merasakan nikmatnya ibadah. Ihsan, zikir, khafi. Maka di bawahnya ada lafaz Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu pertanyaannya, kita husnul khotimah besok apa sekarang? Ayo sekarang ke Ihsan Mustafa. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak ila jami' ahli silsilatil qadiriyatin naqsyabandiyah ma'ad suryalaya wa nakhussu bidzikri syekhina wa mursyiduna sultan al-awliya bihadha zaman sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawud Saifullah Masrul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Barusan action dikit, pura-pura salam agak semangat, suara ditekankan, tahunya hasilnya nihil, sama, suaranya parau. Makanya tadi tidak mau Ataman, dan tadinya juga tidak mau berdiri, cuma saya tersinggung. Tersinggung apa yang disampaikan oleh almarhum al-mukarram Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiin gitu. Jadi yang sampai ke sini ini yang afiat, bukan apiot. Walaupun bisulan, duduk sakit, apalagi berdiri. Berapa minggu yang lalu laporan ke Kiai Samsul, saya kena bisul. Alhamdulillah begitu menakiban hidup lagi, bisa duduk. Pulang ikhwan sakit lagi, itu pekerjaan saya, rutinitas.
Alhamdulillah sampai ke sini nyampe juga, karena yaitu belajar. Walaupun dari ujung sana alhamdulillah saya paling belakang. Berdasarkan ketersinggungan, makanya saya berdiri, karena tersemangati juga. Jadi tersinggung itu juga penting, karena dengan tersinggung kita itu kita bangkit untuk semangat. Begitu. Jangan tersinggung malah sakit hati ngumpet, itu tidak membangun gitu. Harus semangat. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Ini dari tadi khidmah ilmiah la ilaha illallah mulu sih. Emang gak ada yang lain? Pengen yang lain? Hah? Pengen yang lain selain la ilaha illallah? Hah? Tidak mau atuh. Itu bekal pertama, bekal terakhir. Tidak akan ada husnul khatimah kalau tidak ada husnul bidayah. Walah, cek kecerdasan IQ sedikit. Apa itu la ilaha illallah? Dan siapa itu la ilaha illallah? Ayo. Apa itu la ilaha illallah? Yeay. Tes kecerdasan. Ini toriko disebut dari tadi. Orang belajar begitu harus sedikit ngerti kecerdasan IQ dalam memahami. Saya bukan orang berpendidikan, cuman sok tahu gitu ngomong. Karena niru guru gitu. Nyontoh, jangan malu. Penting itu niru itu. Penting. Kan sudah ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa? Teladan yang baik dalam diri Rasulullah SAW dan para ahli warisnya. Makanya ada sallu kama ra'aitumuni usalli khudu anni manasikakum. Itu kan hadisnya, ya kan Kiai? Salat juga harus seperti apa Rasulullah salat. Manasik pun juga begitu. Sekarang pertanyaannya, tes. Tadinya saya takut berdiri selain sakit, takut melihat akhwat cantik, takut kecantol, ke bawah ke Gresik, nempel di Gresik, ke bawah ke Mojokerto, kemana sajalah. Begitu. Apa itu la ilaha illallah? Woi. Hah? Tahu semua, sering diterangkan. Coba kasih. Ayo. Siapa itu la ilaha illallah? Apa itu la ilaha illallah? Siapa itu Allah? Apa itu Allah? Wah. Iya. Woi. Enggak ada. Begini, Madura saja yang ngomong sekarang. La ilaha illallah itu ismul awal. Nama Tuhan yang pertama itu la ilaha illallah. Makanya harus ada yang terdepan. Hafal ribuan hadis, hafal nama-nama selain la ilaha illallah, walillahil asmaul husna. Nama-nama Allah yang baik-baik tertera semuanya. Tanpa la ilaha illallah semuanya tertolak. Alim bagaimanapun, pinter bagaimanapun juga, baca ilmu asgar. Pernah dengar cerita enggak? Yang dulu hafal Quran, yang menjajah Indonesia ini, yang menjajah negara kita Indonesia, Belanda, punya yang paling pinter untuk menghancurkan Islam di Indonesia, yang hafal Quran. Hafal Quran sayang, cuman tidak Islam, tidak iman. Jadi pintunya yang harus dilewati la ilaha illallah. Kalau ditanya apa la ilaha illallah itu ismul awal. Siapa la ilaha illallah? Ya Allah, Tuhan. Siapa Allah? Rabbi wa rabbukum. Allahu Rabbi
wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Terus apa itu Allah? Allah itu ismul zat, nama Tuhan yang tidak pernah berpisah dari Tuhan. Makanya nama ini wajib ditalkinkan supaya hambanya tidak pernah lagi berpisah dengan Tuhannya. Begitu. Allah itu ismul zat. La ilaha illallah itu nama ismul awal. Jadi saya dengan Abah sambil nyubit Abah dulu. La ilaha illallah itu sebenarnya sudah tidak butuh makna. Itu kata Abah dulu ke telinga ini. Karena la ilaha illallah itu nama Allah yang diarabkan berdasarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimahnya bukan fa'lam anna la ilaha illallah, tapi annahu la ilaha illallah. Makanya dzikir ini begitu diucapkan bersuara bunyinya la ilaha illallah. Karena itu Islam, itu syariat, harus dibaca, harus diteriakkan, harus didengar oleh telinga sendiri, telinga orang lain yang menyaksikan. Mana ada orang secara umum, kalau secara kita nanti tambah bingung lagi. Secara umum, Pak saya mau masuk Islam, disaksikan, baca syahadatnya, bahkan di masjid, asyhadu an la ilaha, suruh mesti jelas bersuara, didengar oleh telinga-telinga yang lain, telinga manusia, telinga malaikat, telinga jin, dan telinga setan. Dikira setan nggak mendengar kalimah ini? Bahkan kalimah suara yang paling ditakuti oleh setan ini, la ilaha illallah. Begitu. Jadi biar tidak itu terlalu detail, nanti satu tidak akan selesai satu hari juga. Itu. Jadi karena dari tadi dua kiai kekasih Abah ini dari tadi yang disebut la ilaha illallah, maka saya tanya, emang tiada lain selain la ilaha illallah? Pengen yang selain la ilaha illallah? Tidak ada pilihan. La budda minhu, kata orang ngaji, katanya ya. Jadi kenapa tadi yang dibaca kitab Miftahus Sudur, syarahnya yang disampaikan oleh Al-Habib Syamsul Mu'afi tadi, kenapa? Tentang keagungan la ilaha. Walaupun seseorang yang membaca la ilaha illallah membawa dosa seluas bumi, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Begitu. Makanya ada yang menyebutkan hadisnya man qala la ilaha illallah dakhala jannah tadi. Ada man qala la ilaha illallah wa madda bit ta'zimi hudimat lahu 4,000 dzambin minal kabair. Siapa yang membaca la ilaha illallah dan dipanjangkan dengan mengagungkannya, maka hancur bagi orang yang membaca itu 4.000 dosa besar. Kata Abah, sebejat-bejatnya manusia tidak akan sampai melakukan dosa besar 4.000 kah? Tidak akan. Ini percaya, tidak akan pernah ada seseorang pun di dunia ini yang sampai melakukan 4.000 kali dosa besar. Tahu nggak dosa paling besar? Dulu saya cuman pahamnya ada di kitab kabair. Apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyembah selain, yaitu orang syirik.
wala yaqtuluna an-nafsal, dan membunuh orang kecuali dalam peperangan, dalam jihad, berjuang dalam agama Allah. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ini diantara 3 dosa besar. Kata Abah, dosa paling besar itu mati tidak membawa la ilaha illallah. Sedang mati itu hanya sekali, sayang. Tidak ada. Saya mau nyoba dulu 1 jam. Mau coba dulu, cobalah di dalam tanah berapa 1 hari nyoba. Ntar kalau sekiranya enak, saya nggak balik. Nggak enak, balik lagi. Tidak ada. Mati itu hanya sekali. Sedangkan yang tidak membawa la ilaha illallah akan celaka selamanya. Mati dalam keadaan syirik, siapa yang menjamin orang mati tidak syirik? Karena syirik itu urusan ini. Apa taruhan kita di akhir hayat kita, hati ini ingat Allah? Tidak ada taruhannya. Kalau yang sudah tertanam, mulut pun sudah tidak bisa, tidak sanggup berbunyi lagi, tapi ini tetap denyut, detak ini tetap ada. Detak ini tetap terngiang, apa isinya? Sudah aman, jalan teraman. Makanya tadi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama, paling agung, paling segala-galanya apa yang dibaca aku dan para nabi-nabi yang sebelumku adalah la ilaha. Maka ini yang dipersiapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan cara yang mudah seperti talqin, selesai semua urusan. Karena dengan talqin ismul dzat dan ismul awal aman sudah. Kita sudah mempunyai 3 kapling. Apa? Sudah bukan Allahumma lagi, sudah dakhalah, sudah masuk, jangan ditanya lagi. Jadi amin itu masih minta, kita sudah dapat. Bukan sombong, tapi disuruh berbanyak bersyukur karena sudah dimasukkan. Alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, lebih banyak bersyukurnya, maka tambahnya jelas lebih banyak. Kerja juga kalau lebih banyak kerjanya, overtime-nya lebih banyak lagi. Begitu kan? Tapi kalau kamu kufur, hati-hati, jangan sampai kekufuran itu membawa kita ke kafiran. Begitu. Jadi kalimat teragung, makanya penting ditanamkan. Kata Kiai Nur Fahim tadi, ditanamkan ke dalam roh. Roh itu ada di luar apa di dalam? Selama ini masih bergerak, berarti roh masih tidak. Jadi roh ini yang menguasai, yang tertanam, yang ditanamkan la ilaha illallah adalah roh jismani, roh yang tidak pernah keluar dari jasad. Kata Abah, kalau roh ini keluar dari jasad, maka jasadnya wajib dikubur. Ada jasad roh keluar yang suka gentayangan, lagi sholat Allahu Akbar, menghadap kiblat, membaca bacaan, tapi ada di pasar, ada di mall, ada di istri, ada di selingkuhan, segala macam. Makanya roh yang itu rohani dan sultani ditanami ismul dzat. Itu kantong asma yang sekali disebut di tengah Allah yang disebut 2 kali, asmahu itu hidup, maka sekali saja menyebut gandengan 2 nama ini, maka seperti pahalanya orang beribadah 1000 bulan tanpa henti. Mau cari apa lagi? Doa Allahumma ya Allah, sampai habis ini. Bisa berdoa 1000 bulan tanpa henti. Kita tinggal ngikutin kemana saja, jalan ke kanan, ke kiri, ke atas, di atas istri, di bawah istri, di atas suami, di bawah suami, tetap jalan. Nah ini bahasa apa? Begitu. Jangan mengharap bisa khusyuk di luar sholat, kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat tidak bisa khusyuk.
Itu bahasa apa? Sering Abah sampaikan kalau dulu lagi nalkin. Jangan karena khusyuk itu bukan cuap-cuap, bukan bin sholat bin abrak-kadabrak, tapi perlu latihan. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajarin khusyuk 12 tahun sebelum kewajiban sholat. Dikira langsung sholat. Jangan mengharap bisa khusyuk dalam sholat kalau di luar sholat tidak bisa khusyuk. Lagi ngedeng di kamar kecil itu bahasa apa? Saya diingatkan karena barusan Abah Anang lihat live dari itu, dari Atin. Jadi saya ingat kata-kata kami semuanya. Jangan mengharap bisa khusyuk di dalam sholat yang hanya berapa menit, 5 menit itu sudah sholatnya Kiai Syamsul itu. Allahu Akbar. Kiai Nur Bahim qari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 5 menit. Kalau sholat kita seperti saya, Allahu Akbar. Pernah sholat sama saya kan? Kemikir kata orang Madura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiai Anang mah sudahnya ngos-ngosan padahal di kursi. Kalau nak turun naik ke batas ke bawah bagaimana? Itu sholatnya saya. Bagaimana bisa usung sholat yang seperti itu kalau tidak ditanamin Makanya Rasulullah SAW setelah tirakat 5 tahun di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril menanamkan khusyuk, diamalkan 12 tahun baru turun perintah sholat. Penting. Sesudah ini pasak bumi, istri nggak pernah ngeluh lagi, kok udah suaminya lalai. Yang sudah punya ini jangan mau kalah, harus lagi jadi lelaki jantan. Jangan nih. Jangan nih. Sudah punya semua. Atur itu nafas, atur itu denyut dengan ini. Ini yang memberikan semuanya. La haula wala quwata illa. Baru sadar. La haula wala quwata illa. Itu kan dari tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Lo ngomong aja kapan Allah disebutnya oleh lo. Supaya mendapatkan itu Allah ini. La haula wala quwata illa billah. La haula wala. Jangan cuma diucapkan tapi itu harus dilaksanakan. Pelaksanaannya la haula wala quwata illa billah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelaksanaannya ini itu sunnahnya. Ada apa? Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Itu perintahnya supaya Anda sekalian mengerti. Berlindunglah kepada Allah. Cara berlindung kepada Allah sudah tidak ada lain di dalamnya, yang ada hanya gitu aja kok repot. Alhamdulillah, karena saya kan tadi nunjukin bisul, udah agak capek. Ini kan sudah tidak ada tausinya. Oh ada. Oh mohon maaf karenanya tadinya dikirain nggak ada, makanya langsung dipasrahin tadi. Ya, biarpun suara begini, tapi nyentrik juga ini karena saya ngomong yang punya. Karena apa itu? Sering yang disampaikan oleh Kiai Nur Bahim, husnul khotimah jangan dicari, jangan nanti, husnul itu sekarang. Tidak akan ada husnul khotimah baik di penghabisan kalau tidak ada baik di permulaan. Karena yang jadi penghabisan itu karena ada titik depan itu ada titik belakang karena ada titik depan pertama. Bis Quran diawali dengan titik bis. Apa bismi? Dengan namanya, segala sesuatunya harus dengan mengingat namanya. Namanya siapa? Dikira namanya Pak Anwar, Haji Anwar, Pak Jasadi, rugi yang diingat selalu, yang dibawa selalu ke sana kemari, bukan cari alamat palsu. Tapi dengan selalu mengingatnya, menyebut namanya. Yang sekali disebut nanti seperti amal ibadah 1000 bulan.